Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendong, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Dunia ini hanya mengenal yang disebut temporary love atau cinta temporer, cinta sesaat. Namun Allah kita memberikan everlasting love atau cinta yang kekal, cinta yang senantiasa selalu tetap ada, karena memang Dia Allah yang kasihnya tidak pernah berkesudahan buat kita. Haleluya. Nah, apa makna everlasting love atau cinta yang kekal ini? Yang pertama saya pelajari, cinta yang kekal akan membuat hidup kita tenang. Kenapa? Karena kalau temporary love, cinta yang sesaat, itu selalu akan membuat kita panik. Karena kita akan berkata, aduh, hari ini suami saya mencintai saya, hari ini istri saya mencintai saya. Bagaimana ya kalau nanti saya sudah tidak bisa bekerja lagi? Bagaimana nanti kalau saya mulai penyakitan? Bagaimana kalau saya nanti mulai tua? Jangan-jangan dia meninggalkan saya. Nah, ini dia. Cinta yang sesaat membuat hidup manusia selalu panik, membuat hidup manusia selalu tidak tenang. Tetapi everlasting love atau cinta yang kekal ini membuat hidup kita tenang. Kita tahu dalam segala keadaan Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu menyediakan yang terbaik buat saya. Haleluya. Yang kedua saya pelajari, cinta yang kekal akan membuat hidup kita berharga. Karena kalau cinta itu cinta yang sesaat, maka apa yang terjadi? Kita akan merasa, ya kalau saya kaya, kalau saya cantik, kalau saya gagah, saya akan dicintai. Tapi ketika semuanya hilang, saya akan ditinggalkan. Sehingga harga hidup kita hanya seharga segala kemampuan dan kehebatan kita. Tetapi cinta yang kekal membuat hidup kita berharga. Kita berkata, terima kasih Tuhan. Tuhan mencintai saya bukan karena saya hebat, karena saya baik, karena saya mampu, karena saya bisa buat apapun. Tetapi Tuhan mencintai saya karena saya berharga buat Tuhan. Haleluya. Yang ketiga, cinta yang kekal membuat hidup kita kuat. Karena kita tahu kita dicintai. Saudaraku, tantangan apapun, masalah apapun, situasi bagaimanapun, kita tidak akan menyerah. Karena kita tahu ada cinta yang kekal yang Tuhan sediakan buat kita. Dan yang keempat saya pelajari, cinta yang kekal membuat hidup kita akan penuh sukacita. Karena kita tahu kita dicintai bukan sesaat, tapi selama-lamanya. Tidak ada alasan untuk kita bersungut. Toh kalaupun kita harus menghadapi masa-masa yang sukar, kita tahu ada yang mencintai kita dan tidak akan mungkin mengecewakan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, Harinya Tuhan. Sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat, mujizat, dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang kasih yang kekal. Karena memang kasih Kristus bukan kasih yang sesaat, bukan kasih yang temporer, tetapi kasih Kristus adalah kasih yang kekal, kasih yang selalu ada buat kita, kasih yang selalu dinyatakan bagi kita yang memerlukannya, sehingga kita dapat berkata, aku ada sebagaimana aku ada, semata-mata hanya karena kasih karunia Tuhan. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan kita tentang kasih yang kekal, kita mau sama-sama belajar dari Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-8. Yeremia 31 ayat pertama sampai ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan, aku akan menjadi Allah segala kaum keluarga Israel, dan mereka akan menjadi umatku. Beginilah firman Tuhan,
ia mendapat kasih karunia di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari pedang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Saya ulangi sekali lagi, dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Aku akan membangun engkau kembali, sehingga engkau dibangun, hai anak darah Israel. Engkau akan menghiasi dirimu kembali dengan rebana, dan akan tampil dalam tari-tarian orang yang bersukaria. Engkau akan membuat kebun anggur kembali di gunung-gunung Samaria. Ya, orang-orang yang membuatnya akan memetik hasilnya pula. Sungguh akan datang harinya bahwa para penjaga akan berseru di gunung Efraim, ayo marilah kita naik ke Sion kepada Tuhan Allah kita. Sebab begini firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita, bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa, kabarkanlah, pujilah dan katakanlah, Tuhan telah menyelamatkan umatnya, yakni sisa-sisa Israel. Sesungguhnya aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama-sama dengan perimpunan yang melahirkan. Dalam kumpulan besar mereka akan kembali kemari. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jelas ayat yang ketiga dikatakan, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Nah, cinta yang kekal dari Allah memiliki sifat-sifat yang dahsyat. Karena selalu saya katakan, cinta yang kekal dari Allah memiliki sifatnya yang sempurna. Yang pertama, bahwa cinta yang kekal dari Allah sifatnya selalu memberi yang terbaik. Karena Dia mencintai kita dengan cinta yang kekal, Dia selalu memberikan yang terbaik. Dia tidak memberikan apa yang kita setujui. Dia tidak memberikan kepada kita apa yang kita sukai. Kadang-kala persoalannya, kita ukur kebaikan dengan apa yang kita setujui dan apa yang kita pandang baik dan apa yang kita sukai. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita setujui, apa yang kita sukai, apa yang kita pandang baik, tidak selamanya itu merupakan yang terbaik. Tidak sedikit orang ketika pacaran ngotot, mamahnya, orang tuanya sudah berkata, jangan kamu pacaran dengan orang itu, kan dia tidak seiman. Tetapi ngotot sampai kawin lari, sampai lari ninggalin rumah. Tetapi kemudian apa yang terjadi? Setelah menikah beberapa tahun, lalu kemudian suaminya punya perempuan lain. Suaminya menikah lagi. Karena di luar kekristenan seringkali menikah lagi dianggap sesuatu yang normal dan wajar. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apa yang terjadi? Yang dia setujui, yang dia sukai, yang dia pandang baik, ternyata kemudian menyakitkan, menghancurkan hidupnya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan tidak pernah memberikan hanya hal-hal yang kita sukai, yang kita setujui, apa yang kita pandang baik. Tapi Tuhan selalu memberi yang terbaik buat kita. Dan kadang-kala yang terbaik itu belum kita mengerti sekarang. Kita kecewa, kita marah, kita berontak sama Tuhan. Dan kita berkata, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? Tuhan sedang menatap kita dan berkata, anakku, jalani saja, sabar saja, tenang saja, kuat saja, dan pada akhirnya engkau akan mengakui bahwa aku telah menyediakan yang terbaik bagimu. Haleluya. Cinta yang kekal dari Allah sifatnya selalu memberi yang terbaik. Yang kedua, cinta yang kekal dari Allah sifatnya disertai dengan teguran dan pendidikan. Karena Alkitab berkata, barang siapa ku kasihi, ia ku hajar dan ku tegur. Di sini letaknya persoalan itu. Ada banyak orang gak bisa terima. Ada banyak orang pikir kalau saya dikasih Tuhan berarti saya selalu diberkati, diangkat dan melihat hal-hal yang baik. Tetapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru karena Tuhan cinta, karena itu Dia tegur, Dia hajar kita. Mungkin sebagian kita berkata, tapi kan itu gak masuk akal saya, bagaimana orang cinta kok tegur dan hajar? Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, justru itu sesuatu yang logik dan sangat masuk akal. Kalau kita punya anak, lalu kita sayang sama anak kita gak akan biarkan anak kita seenaknya. Justru kalau dia salah, kita tegur, kita didik dia dengan betul.
anak tetangga, kita nggak ada urusan apa-apa. Dia mau bikin apa terserah dia, kita nggak urus apa-apa juga, ya kan? Tapi karena anak kita sayang, kalau dia salah kita tegur, masih nggak mau terima teguran. Kita didik lebih keras, masih nggak mau. Kadang kala dalam usia tertentu harus kita pukul dia supaya apa? Supaya dia sadar, oh iya salah. Lalu kita rangkul kembali, kita beritahu, papa pukul kamu bukan karena papa benci sama kamu, tapi papa pukul kamu karena kamu salah dan papa sayang sama kamu. Papa mau supaya kamu lebih baik dan akhirnya mencapai keberhasilan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, cinta yang kekal dari Allah, sifat yang pertama selalu memberi yang terbaik. Yang kedua disertai dengan teguran dan pendidikan. Yang ketiga memahami dan menerima kita apa adanya. Haleluya. Cinta yang kekal dari Allah bukan berarti menetapkan target, kamu harus begini, kamu harus begini, kamu harus begini. Betul ada target yang Tuhan tetapkan buat kita, tetapi dia memahami kita, dia menerima kita apa adanya. Gak perlu kita pikir, aduh masa lalu saya gelap, Tuhan bisa terima saya gak ya? Aduh hidup saya banyak dosa, Tuhan bisa terima saya gak ya? Aduh saya percumalah ke gereja, saya udah banyak dosa gini. Loh, justru bukan orang sehat yang perlu ke dokter, justru orang sakit yang perlu ke dokter. Justru mereka yang banyak dosa dipanggil Tuhan, sambil Tuhan berkata, mari kamu yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan beri kelegaan kepadamu. Haleluya. Dan yang keempat, yang terakhir, cinta yang kekal dari Allah sifatnya menyempurnakan kehidupan kita. Karena selalu saya katakan, meskipun Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak akan membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Karena Tuhan menerima kita, kita dilatih, kita dididik, kita disempurnakan supaya kita menjadi segambar serupa dengan Kristus. Haleluya. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu saudara senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap saudara yang sakit, setiap saudara yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara-saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Itu sebabnya hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, karena mungkin rindu kasih yang kekal yang membuat kami tenang, berharga, membuat kami kuat dan penuh sukacita. Hamba doa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hari ini dapat menjadi hari di mana kami mengalami kembali kasih yang sempurna dari Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, tidak pernah Allah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.